Rusia tarik 10.000 pasukan dari perbatasan Ukraina usai sebulan latihan militer. Lebih dari 10.000 tentara Rusia telah kembali ke pangkalan permanen setelah latihan militer selama sebulan di dekat Ukraina. Menurut kantor berita Interfax yang mengutip militer Rusia, latihan itu diadakan di beberapa wilayah dekat Ukraina termasuk di Crimea, Rostov, dan Kuban di Rusia Selatan. Wilayah Crimea dianeksasi oleh Rusia pada 2014. Pengerahan puluhan ribu tentara Rusia ke utara, timur, dan selatan Ukraina telah memicu kekhawatiran di Kiev. Ukraina khawatir Moskow sedang merencanakan serangan. Rusia menyangkal rencana penyerangan tersebut. Rusia mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan janji dari negara-negara barat termasuk NATO untuk tidak memperluas aliansi ke arah timur menuju perbatasan Rusia. Moskow juga mengatakan bahwa mereka dapat mengerahkan pasukannya di wilayah Rusia sesuai keinginan. Jumlah pasukan Rusia yang baru-baru ini dipindahkan lebih dekat ke Ukraina bervariasi dari 60 hingga 90 ribu. Dalam satu dokumen intelijen AS menunjukkan bahwa jumlah itu bisa meningkat hingga 175 ribu orang. Dokumen intelijen yang diperoleh The Washington Post termasuk foto satelit dari penumpukan militer. Laporan penarikan pasukan Rusia dari perbatasan Ukraina datang lebih dari 2 minggu setelah Presiden Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara melalui telepon selama lebih dari 2 jam. Selama percakapan itu, Gedung Putih mengatakan Biden memperingatkan Putin bahwa Moskow akan menderita konsekuensi ekonomi jika memobilisasi serangan terhadap Ukraina. Biden juga dilaporkan memberikan opsi untuk meredakan situasi melalui saluran diplomatik dengan AS dan negara-negara Eropa lainnya. Pasukan pertahanan teritorial Ukraina yang merupakan cadangan militer angkatan bersenjata Ukraina memegang replika kayu senapan Kalashnikov selama latihan militer di dekat Kiev, Ukraina pada 25 Desember lalu. Para peserta pelatihan adalah bagian dari batalion cadangan yang dibentuk untuk melindungi sebuah distrik di Kiev jika terjadi serangan di kota terbesar itu. Lusinan warga sipil juga telah bergabung dengan tentara cadangan Ukraina dalam beberapa bulan terakhir karena kekhawatiran mereka bahwa Rusia telah mengumpulkan sekitar 100.000 tentara di sisi perbatasannya dan berencana untuk meluncurkan serangan berskala besar. Bukan hari ini saja, Vladimir Putin dan pemerintah Rusia bersikap paranoid terhadap Barat dengan tetap menumpuk pasukan di perbatasan Rusia-Ukraina sebagai antisipasi atas kemungkinan semakin agresifnya NATO di kawasan Eropa Selatan. Meski demikian, tidak selamanya sikap seperti itu murni berasal dari Moskow, karena jika ditilik secara detail dan secara historis, sikap pemerintah Putin rata-rata adalah reaksi atas sikap dunia barat terhadap Moskow yang cenderung sangat tidak bersahabat sejak Uni Soviet bubar. Kayak yang sama sudah ada sejak diplomasi The Big Three yang berlangsung di era Perang Dunia Kedua antara Winston Churchill, Joseph Stalin, dan juga Uncle Joe, dan Franklin D. Roosevelt. Tapi FDR sebagai Presiden Amerika Serikat di masa itu mendekati Stalin dengan gaya yang sangat bersahabat, sehingga komunikasi personal antara keduanya berlangsung mulus. Walau hanya bertemu langsung sebanyak 2 kali, di Teheran tahun 1944 dan di Yalta tahun 1945, korespondensi antara FDR dan Stalin lebih dari 200 surat sepanjang tahun 41 sampai 45. Melalui surat menyurat, kedua tokoh besar tersebut berhasil menyepakati banyak hal. Sama seperti hari ini di antara The Big Three, FDR, Churchill, dan juga Stalin, dialog serius terjadi pada topik perbatasan terutama Polandia. Hari ini Ukraina yang akhirnya memang diduduki oleh Soviet. Stalin secara de facto memang menginginkan Polandia berada di bawah pengaruh Soviet karena menurut Stalin secara historis Rusia 2 kali diinvasi dan 2 kali pula via Polandia di sisi lain. FDR dan juga Churchill menginginkan Polandia berada di bawah pengaruh Barat karena Polandia adalah alasan awal mengapa Inggris dan Prancis mengatakan perang terhadap Adolf Hitler. Tapi FDR melakukan pendekatan yang lebih komunikatif kepada Stalin dengan menawarkan opsi bahwa penentuan siapa yang akan berkuasa di Polandia harus melalui pemilihan, dan secara diplomatis Stalin setuju. Walau akhirnya FDR tidak ditakdirkan untuk mengawalnya karena keburu meninggal pada April 1945. Selain memperjelas sikap geopolitiknya dengan memaksakan Jerman sebagai buffer zone atau Iron Curtain, bukanlah karena agresivitas Moskow, tapi justru karena sikap permusuhan yang diperlihatkan Churchill dan juga Harris S. Truman pasca Perang Dunia Kedua